Shalom. Selamat malam Amang Inang dan seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru. Pada malam hari ini kita akan mulai kebaktian malam Pasion kedua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita bersatu dalam kebaktian ini. Kita mulai kebaktian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1 dan 2. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, yang mikul dosa dunia di atas kayu salib. Pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, ya bagi Allah Bapa berharga tinggi amat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Sebagaimana kasih-Nya kepada semua orang yang percaya kepadanya di dunia ini, seperti itulah juga Tuhan mengasihi mereka sampai pada akhir dunia ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memilih umat-Mu ini dengan menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke tangan orang-orang berdosa, supaya dengan jalan itu Ia menanggung kutuk dosa sampai mati di kayu salib. Karena itu, tolonglah kami di dalam kasih setia-Mu, supaya tetap kuat di dalam ketekunan, sama seperti anak-Mu yang Kau kasihi, di dalam penderitaannya, supaya terpujilah nama-Mu dan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus melalui hidup kami. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 448 ayat 2 dan 3. Baik suka, baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di tahta rahmat-Nya. Sengsara dan
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Ternyata peristiwa penyucian bait Allah itu telah membuat musuh-musuh Yesus semakin membencinya. Mereka pun menyangkal semua perkataan dan ajaran Yesus tentang kebenaran. Bagaimana dengan kita sekarang? Dalam situasi dan kondisi hidup kita belakangan ini, apakah kita juga akan menjadi seperti musuh-musuh Yesus yang mengeraskan hati dan menyangkal kebenarannya? Pancarkanlah di hatiku cahaya sinar kasih-Mu, permata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buatlah ranting-Mu segar, berbuah yang sejati. Allah, ya Allah, pengasihan kebajikan dalam hati. Rindulah maka obati. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ternyata mereka bukan hanya heran dan pergi begitu saja. Mereka malu atas jawaban Yesus yang penuh hikmat itu. Karena itu mereka semakin membenci Yesus dan menolak ajarannya. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Apakah kita akan bersikap sama seperti mereka yang memusuhi Yesus? Apakah kita juga akan menolak ajaran Yesus untuk taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah? Apakah kita juga akan pergi meninggalkan Dia?
sertaku, hari telah senja, telah makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku. Hidupku suruh ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus, olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Bagi dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Dan kepala-kepala Allah, dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah pengalaman hidup bersama dengan Yesus tidak membuat Yudas semakin dekat dengan Yesus. Yudas bukan hanya menjauh, tetapi berbalik menjadi musuh. Yudas yang seharusnya menjadi kawan, tetapi berbalik menjadi lawan. Ia tega menjual Yesus. Bagaimanakah dengan kita yang hidup dalam situasi dan kondisi saat ini? Apakah kita juga akan menjauh dan berbalik menjadi musuh? Apakah kita akan berubah dari kawan menjadi lawan? Apakah kita juga tega menjual iman kita kepada Yesus hanya karena uang, harta, dan jabatan?
kita menyerahkan kepada musuhnya. Pelita yang bersinar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Yang dapat memecahkan segala hatikat, yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Bapa, hari ini, di malam ini kami berkumpul mengenang perjalananmu menuju Via Dolorosa. Biarlah ibadah ini semakin menumbuhkan iman percaya kami, dan kami boleh merendahkan hati kami untuk tetap bersama denganmu ya Bapa. Kasihanilah kami, dan firman ini akan tertabur. Biarlah ini menjadi penguat kami dalam mensikapi keadaan kami pada kondisi saat ini. Biarlah firman yang akan tertabur boleh menjadi pelindung, penghibur, dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa melalui hamba-Mu ini, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada passion kita yang kedua saat ini, yaitu malam untuk mengenang bagaimana Yesus harus menghadapi berbagai siksa, derita, dan tudingan-tudingan, dan itu tentu demi penebusan engkau dan saya, sehingga kita boleh tetap menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudara yang sekalian, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 7 bagian B. Dikatakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu pada saat ini kita terarah kepada bagaimana Yesus melakukan tugasnya, bagaimana Yesus mewujud nyatakan kasih setia Allah kepada umat manusia, agar tidak ada satupun yang binasa, agar tidak ada satupun yang menjadi jauh dan tidak menjadi pewaris kerajaan Allah. Untuk itu, hubungan yang sempat terputus oleh karena perilaku manusia yang sudah mulai tidak peduli dengan firman Tuhan, yang sudah mulai tidak peduli dengan sesamanya, maka dibutuhkan satu pembaharuan dan dibutuhkan penghubung kembali, dibutuhkan persembahan kembali untuk menjadi satu dupa yang harum. Siapakah itu? Tidak lain tidak bukan
Allah sendiri yang memperbaikinya. Allah sendiri yang datang dengan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, sehingga kita kembali menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita boleh menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudara, tentu kita memaknai ini dengan kembali mengingat bahwa sebetulnya kalau nats ini ada dua hal yang berbeda, yaitu pertama disebut rumah dan kemudian doa. Rumah, doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kalau kita mendengar kata rumah, maka yang terbayang dalam pemikiran kita adalah sosok bangunan, tempat di mana manusia bermukim, tempat saudara dan saya bermukim. Tetapi sungguhnya secara alkitabiah, rumah yang paling disebut di sini, yang diinginkan di sini adalah tubuhmu, adalah dirimu. Karena apa? Rumahmu, tubuhmu itu adalah bait Allah. Karena apa? Karena di dalam tubuhmu itu bersama dengan engkau ada roh Allah, dan itulah yang menghidupkanmu. Persoalannya adalah, masihkah roh Allah ada di sana? Masihkah tabiat ilahi ada di dalam tubuh kita? Masih ada di dalam diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah kita harus mengenang Paskah ini, yaitu mengenang kematian Yesus, agar kita menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang harus kita segera pulihkan, hubungan kita terhadap sesama dan hubungan kita terhadap Tuhan kita sendiri. Saudara, untuk memahami rahasia pelayanan Tuhan Yesus sesungguhnya adalah bagaimana mengikuti sikapnya. Kita bisa dipandu oleh kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, untuk memahami pelayanan Tuhan Yesus, untuk memahami bagaimana Yesus begitu kasih-Nya terhadap kita, tidak lain tidak bukan adalah tunduk dan patuh kepada Yesus, mau dengar-dengaran dengan Yesus, memiliki hati yang tunduk kepada Yesus, dan tentu agar dapat memiliki itu, saudara harus berhubungan dengan Dia. Saudara harus mengikat persahabatan yang sangat erat dengan Dia, mau berbincang dengan Dia. Melalui apa medianya? Yaitu melalui doa. Saudara, memahami pelayanan Yesus, memahami rahasia pelayanan Yesus, harus dengan doa. Saudara harus mau berdoa. Saudara harus mau berkomunikasi dengan Dia. Dan tentu, kalau juga saudara ingin sukses dalam perjalanan kehidupanmu, saudara juga harus berdoa. Kenapa? Supaya Yesus tetap bersama denganmu, sehingga engkau terhindar dari segala kuasa kegelapan, maut, sakit, dan penyakit. Dalam kondisi kita saat ini, yang dimana ada hampir seluruh manusia di belahan bumi ini dalam kondisi takut. Saudara, apabila kita pergi flashback dalam peristiwa Via Dolorosa, apabila kita flashback pada peristiwa Taman Getsemane, sesungguhnya di sana ada dua warna, ada yang menginginkan kematian Yesus begitu ganas, dan ada yang takut, yaitu para murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita mau flashback, dalam kondisi itu kita berada di mana? Seandainya kita berimajiner, kita di bagian yang mana? Di satu sisi ketika Dia datang ke Yerusalem, semua orang mengatakan Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Allah. Tapi di sisi lain, jangan-jangan orang-orang yang meneriakkan Hosana, orang itu juga yang meneriakkan salibkan Dia. Seandainya engkau dan saya ada di sana pada peristiwa itu, di bagian manakah kita? Sekarang waktunya kita merenung. Sekarang waktunya kita untuk melihat bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang kita sudah teriakkan untuk melakukan, untuk bersekutu dan masuk dalam satu golongan yang mengatakan
salibkan dia. Lewat segala perbuatan-perbuatan dan pembuakan mungkin pemikiran kita. Kenapa ada ancaman sekarang? Kenapa ada banyak orang yang takut sekarang oleh karena virus Corona 19 ini? Nah, saudara-saudara, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum. Jangan cepat-cepat katakan bahwa Tuhan sedang menjauhi kita. Kalau Tuhan sedetik saja jauh dari kita, pasti kita akan binasa. Justru inilah yang paling tepat. Saudara, Dia ingin agar rumahmu menjadi rumah doa. Dia ingin agar rumahnya menjadi rumah doa segala bangsa-bangsa. Dia ingin, dalam satu kata, ingin dekat dengan. Atau kita boleh balikkan, Dia ingin engkau supaya jangan jauh dari Dia. Jangan menjauh dari Dia. Karena engkau adalah bait Allah. Engkau adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Allah, dari Dia. Dengan demikian, di dalam saat-saat perenungan ini yang harus kita ingat. Ternyata kita adalah bait Allah. Kita adalah rumah Allah. Kalau engkau dan saya adalah rumah Allah, itu artinya Allah ada bersama dengan kita. Dan itulah doa Yesus. Ya Allah, ya Bapa, biarlah mereka satu adanya. Mereka ada di dalam aku dan aku di dalam mereka. Dan itu dah dimintakan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita mengingat ini, saudara tidak perlu terlalu khawatir menghadapi apapun yang terjadi dalam kondisi kita sekarang. Karena apa? Kembalilah ingat perjalanan Tuhan Yesus dalam membebaskan kita. Dia sudah taklukkan kuasa kematian. Dia sudah taklukkan segala kuasa maut. Tidak ada yang bisa menyentuh engkau. Maka jangan tinggalkan Dia. Maka jangan jauh dari Dia. Tetaplah bersama dengan Dia. Dan biarlah rumahnya tetap menjadi rumah doa. Artinya, biarlah engkau menjadi pendoa-pendoa sejati. Yang tidak hanya membawa setumpuk permintaan-permintaan kepada Dia, tetapi engkau memiliki hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga engkau boleh menjadi pembawa berkat. Sehingga engkau boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi yang lemah, terlebih dalam kondisi saat ini. Mari kita saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Passion saat mengingat penderitaan Yesus. Dan kalau Yesus menderita, dan kalau Yesus sedang bertarung, mempertaruhkan semua yang Dia miliki untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita menundukkan hati kita, mari kita merendahkan diri kita, dan mengikuti teladannya. Yesus tidak pernah lupa berdoa. Yesus selalu berdoa. Bahkan saat terakhir, Dia berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka. Itu satu seruan yang sangat luar biasa dari kayu salib. Dan akhir hidupnya juga Dia tetap mengingat, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan rohku. Mari tetap menyerah kepada Tuhan. Biar passion ini semakin menghantar kita nanti pada Jumat Agung untuk semakin memaknai. Nanti pada Jumat Agung kita akan semakin melihat bagaimana detilnya Dia harus diludahi, harus dicambuk, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ingat pesan ini. Kalau dikatakan biarlah rumahku menjadi rumah doa, itu artinya biarlah
kamu-kamu yang saya kasihi di semua bangsa-bangsa adalah milik-milikku, adalah umatku, adalah orang kesayanganku yang tidak akan pernah jauh dariku dan yang tidak akan pernah kutinggalkan. Pesan ini mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Pesan ini mengingatkan kita kalau Yesus mampu melakukan itu semua, kalau Yesus melakukan itu semua demi kasih sayangnya, tapi dia juga tetap mengingat untuk berdoa, memaknai kasihnya. Saudara, tetaplah berdoa. Dengan berdoa, engkau mau mendengar firman Tuhan, dan engkau mau menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus ada bersamamu, dan dia akan menerjemahkan firman itu kepadamu, dan dia akan menguatkanmu untuk melakukan yang terbaik. Berbahagialah, karena sampai sekarang firman ini mengatakan, biarlah anak-anakku pendoa-pendoa yang baik. Doakanlah segala yang ada di tengah dunia ini. Berdoalah untuk para pejuang-pejuang kesehatan yang membantu orang-orang yang terpapar oleh karena virus ini. Membantu orang-orang yang sakit dan lemah di rumah sakit. Berdoalah bagi pemerintah kita sehingga mereka tidak panik. Berdoa jugalah buat dirimu agar engkau tidak lemah. Ketahuilah, kami para pelayan berdoa buatmu agar imanmu tidak lemah. Akhirnya, selamat mempersiapkan diri untuk menuju pesta peringatan kematian Tuhan Yesus, di mana kita memperingatinya dengan penuh kerendahan hati, dan kita akan dihantar pada satu pesta kemenangan Paskah, biar kita boleh kembali bersuka cita. Ingat, rumahku, rumah doa segala bangsa. Itu artinya Yesus mengasihi segala umat di seluruh belahan dunia ini. Dan dia tidak ingin meninggalkan satupun di antara mereka, termasuk dirimu, termasuk engkau jemaat gereja KBP Kebayoran. Diminta menjadi rumah atau bait Allah yang tetap bersama dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman ini mengingatkan kami bahwa rumah-Mu tidak hanya sebatas gedung yang harus kami ingat. Karena jauh sebelumnya Engkau sudah mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan itu artinya kami harus menyadari bahwa Roh Allah ada bersama dengan kami. Dan itu yang membedakan kami dari ciptaan lain. Dan oleh sebab itu engkau menginginkan kami supaya kami menjadi bait Allah. Supaya kami menjadi tempat engkau berdiam. Dan tentu kami memiliki hati yang tunduk dan patuh kepadamu. Dan mau dengar-dengaran dengan engkau. Kami mau berdoa, tidak hanya untuk diri kami. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tidak hanya dimuati oleh permintaan-permintaan yang terkadang sangat tidak masuk akal. Yang terkadang itu justru menjadi kesombongan rohani dan jasmani bagi kami. Di pasion ini kami tertunduk mengingat penderitaan-Mu ya Tuhan untuk menebus kami. Biarlah ini meneguhkan iman percaya kami. Semakin kami mengingat, kami adalah rumah Tuhan yang harus tetap berdoa. Dan kami bangga bahwa mimbar gereja-Mu semakin banyak bertambah di tengah-tengah rumah-rumah para jemaat-Mu.
altar telah didirikan, tempat penyembahan dan penyampaian firman telah didirikan, dan jemaatmu boleh menyembah dari tengah-tengah tempat mereka masing-masing. Itulah luar biasanya Tuhan firman-Mu ini, dan itulah yang menyejukkan hati kami. Mimbar gereja hadir di tengah-tengah tempat kediaman jemaat, dan tentu menjadikan rumah itu penuh damai, sejahtera, dan terberkati. Terlebih dari itu, dan menjadikan para jemaat-Mu menjadi umat yang terberkati. Dan itu meyakinkan kami bahwa kami akan merasakan makna Jumat Agung dan Paskah, bahwa kami benar-benar adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami meneguhkan iman percaya kami hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kita puji Tuhan. Sembari kita menyerahkan persembahan kita. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin. 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 Selamat Passion.